Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriani, NIM 23030201 dari Sistem Informasi C. Di sini saya akan menjelaskan beserta membuat tutorial tentang pemasangan SDK, menjelaskan apa itu complex version, terus min SDK version, dan target SDK version. Apa itu? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu complex version. Complex version itu tingkat atau versi SDK Android yang dipakai oleh compiler ketika kita itu membangun sebuah aplikasi di Android gitu. Singkatnya, complex version itu untuk menentukan versi Android API yang digunakan untuk menyusun dan memeriksa kode aplikasi kita selama kita dalam proses build itu. Bukan versi Android tempat aplikasi akan dijalankan, bukan. Tapi yang dikenali oleh compiler saat membuat aplikasi. Nah, ada nih contoh, misalnya tuh 21 API, kan misalnya ya, Android memiliki API level, contohnya misalnya tuh levelnya 21. Untuk Android 503,33 itu untuk Android 13,34 itu untuk Android 14 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi compile SDK version itu menunjukkan API level tertinggi yang didukung saat kita itu mengkompilasi sebuah aplikasi atau saat kita ingin membuat aplikasi. Dan jika kalian atau kamu itu sudah menggunakan fitur atau kelas baru dari versi Android tertentu, maka compile SDK version harus setidaknya sama dengan API level dari fitur itu. Jadi misal nih, kalau fiturnya kita tuh bikin yang canggih gitu kan, katakanlah bikin yang levelnya tinggi. Nah, kita tuh harus menyesuaikan dengan fitur tersebut gitu. Nah, ini nih ada catatan penting yang perlu diketahui atau perlu kalian ketahui. Jika compile SDK version itu terlalu rendah, maka kita tidak bisa menggunakan fitur baru dari Android yang lebih tinggi. Jadi kalau fiturnya rendah ya kita pakai yang Android levelnya rendah. Tapi kalau kita pakai yang tinggi, nah kita harus pakai Android yang lebih tinggi gitu. Nah, ini yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu min SDK version. Nah, min SDK version itu versi minimum atau versi terkecil. Level API-nya itu kecil yang dipakai agar aplikasi kita bisa dijalankan di suatu perangkat atau di Android itu. Singkatnya itu menentukan Android versi terendah. Jadi kita tuh pakai yang paling rendah, yang paling jadul gitulah, yang bisa diinstal dan dijalankan gitu. Nah, detailnya, jadi Android itu punya berbagai versi masing-masing dengan API
masing-masing juga levelnya. Misalnya nih, Android 5.0 yaitu API-nya 21. Terus Android 6.0 itu API-nya 23. Android 13 API-nya 33 dan seterusnya. Nah, jika kita itu menulis aplikasi dengan min SDK version 21, nah itu berarti aplikasi itu hanya bisa diinstal pada perangkat dengan Android 5.0 yaitu dengan API 21 atau yang lebih tinggi gitu. Nah, ini nih, kenapa min SDK version itu penting? Nah, kenapa penting? Semakin rendah min SDK version, maka semakin banyak perangkat yang bisa menjalankan sebuah aplikasi itu. Jadi, kayak misal nih, semakin rendah, semakin jadul, jadi kan semakin ringan tuh, nggak berat. Jadi lebih banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan juga, gitu. Tapi jika terlalu rendah, jika sangat rendah banget gitu ya, itu bisa menyulitkan kita karena tidak langsung memakai fitur-fitur baru tanpa penanganan khusus atau apa gitu. Soalnya kan ya saking jadulnya, jadi nggak ada tutorial atau apa gitu. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu target SDK version. Target SDK version itu Android yang API levelnya itu menunjukkan sistem operasi Android yang menjadi target pengujian dan optimasi aplikasi. Nah, singkatnya tuh seperti ini. Dia itu memberitahu sistem Android itu bahwa aplikasi yang kita sudah sesuaikan dan diuji untuk berjalan dengan baik di versi Android itu. Gitu. Untuk penjelasan lebih detailnya, ketika kita membuat aplikasi Android, kita itu menentukan 3 versi SDK utama. Seperti compile SDK version, min SDK version, dan targetnya. Dan ada fungsi-fungsinya masing-masing. Yang pertama, di compile SDK version itu versi SDK untuk mengompilasi kode. Yang kedua, untuk meminimum yang bisa menjalankan semua aplikasi. Dan yang ketiga itu versi Android yang menjadi target pengujian optimal kayak gitu. Kita akan lanjut ke videonya. Nah, pertama-tama kita akan buka di aplikasinya. Oke, setelah kita buka, kita akan ke file, ke new project. Ini akan ada tampilan seperti ini kayak template-templatenya gitu ya. Lalu setelah itu kita next. Lalu kita finish. Itu sudah. Lalu kita ke tombol tool. Bentar ya. Nah, udah tampil seperti itu. Nah, setelah di ini kita akan masuk ke tool. Kemudian di SDK Manager. Di sini kita akan menginstalnya. Nah, tunggu sebentar.
Nah, kita di ini Android 11.0R atau Android 11. Lalu kita oke, dan kita tunggu instalasinya. Nah, ini udah selesai, lalu kita akan ini klik finish. Lalu kita ke tools lagi, SDK Manager. Kita masuk ke SDK Tools. Kita akan menginstal ini Android Emulator. Terus ini juga klik finish. Kita ke lagi, ini masih ada satu yang belum kita install. Kita masuk di SDK Tools lagi, di bagian show page. Kita di sini cari 30.0.2. Kita pakai yang itu. Kita oke, kita install. Nah, ini cuma 1 MB teman-teman, jadi lumayan. Jadi itu tutorial kita hari ini. Ini sudah selesai semuanya. Terima kasih sudah sabar menunggu. Ayu Santi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.